Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya nih? Hari ini kita akan mempelajari tentang reproduksi pada tumbuhan. Yuk kita bahas sama-sama. Ada beberapa macam reproduksi pada tumbuhan yang akan kita pelajari. Yang pertama, yaitu pada lumut dan paku. Lumut dan paku mengalami metagenesis. Jadi, ada dua macam reproduksi, yaitu vegetatif dan generatif. Secara vegetatif, lumut dan paku menghasilkan spora, sedangkan untuk reproduksi secara generatif menghasilkan gamet. Selanjutnya, reproduksi pada tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji melakukan reproduksi secara generatif maupun vegetatif. Untuk reproduksi generatif, pada tumbuhan Angiospermae terjadi pembuahan ganda, yaitu inti generatif 1 membuahi ovum akan membentuk zigot, dan inti kandungan lembaga sekunder dibuahi oleh inti generatif 2 akan menghasilkan endosperm. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan ada 4 tipe. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau autogamy. Berarti penyerbukan ini terjadi dalam satu bunga. Penyerbukan tetangga atau gaetogamy berlangsung antara dua bunga yang masih dalam satu tanaman. Kemudian penyerbukan silang yang terjadi antara dua bunga yang berbeda tanaman, tetapi masih satu jenis. Dan penyerbukan bastar yang terjadi antara dua bunga yang berbeda jenis. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan terbagi menjadi 4, yaitu anemogamy yang dibantu oleh angin, hidrogamy dibantu oleh aliran air, zoidiogamy penyerbukan yang dibantu oleh hewan, dan antropogamy penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu anemogamy, tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Biasanya memiliki ciri mahkotanya kecil atau bahkan tidak mempunyai mahkota, sehingga bunganya tidak menarik. Tidak ada madu, serbuknya ringan dan bunganya terletak di atas. Contohnya adalah jagung. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh aliran air biasanya hidup di sekitaran aliran sungai. Jadi, serbuk sarinya mudah mengambang di atas air. Contohnya pada eceng gondok atau teratai. Zoidiogamy terbagi lagi menjadi 4 macam. Jadi, hewan yang membantu penyerbukan itu ada serangga, burung, kelelawar, dan siput. Yang pertama entomogamy. Entomogamy itu adalah penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Penyerbukan seperti ini biasanya terjadi pada bunga-bunga yang memiliki mahkota dengan warna mencolok. Bunganya berbau khas dan memiliki kelenjar nektar. Selanjutnya ornitogamy, penyerbukan yang dibantu oleh burung, biasanya terjadi pada bunga yang memiliki kelenjar madu, mengandung air dan mengandung unsur bunga berwarna merah. Lalu ada pula chiropterogamy, penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar, biasanya terjadi pada bunga yang mekar di malam hari. Ada pula malacogamy, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh siput, biasanya terjadi pada tumbuhan yang sering didatangi oleh siput. Selanjutnya yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau antropogamy. Penyerbukan ini biasanya terjadi pada tumbuhan-tumbuhan bermah dua. Tumbuhan bermah dua adalah tumbuhan yang setiap bunganya hanya memiliki satu jenis kelamin saja, atau tumbuhan yang memiliki dasar putik yang jauh sekali di dalam perhiasan bunga, dan biasanya memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga manusia sengaja melakukan persilangan untuk mendapatkan bibit unggul. Nah, itu tadi adalah macam-macam penyerbukan. Sekarang kita akan membahas mengenai perkembangbiakan vegetatif atau perkembangbiakan tanpa terjadi penyerbukan. Pengembangan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami yang pertama adalah rizoma, yaitu modifikasi batang tumbuhan yang tumbuh menjalar di bawah tanah lalu bertunas. Contohnya jahe lengkuas kunyit. Lalu ada tunas adventif, yaitu tunas yang muncul selain dari ujung batang atau ketiak daun. Contohnya tumbuhan cocor bebek. Berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif alami yang terjadi pada umbi-umbian, terbagi menjadi yang pertama yaitu umbi lapis. Umbi lapis adalah perkembangbiakan umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang rapat. Contohnya adalah bawang merah. Lalu ada umbi batang.
batang yang tumbuh di dalam tanah dan berisi cadangan makanan, contohnya kentang. Dan ada pula umbi akar, akar yang menyimpan cadangan makanan dan menggembung, contohnya wortel. Jika ketiga jenis umbi ini kita tanam di dalam tanah, maka umbinya saja sudah bisa tumbuh menghasilkan tanaman baru. Perkembangbiakan vegetatif alami yang berikutnya adalah geragi atau stolan. Perkembangbiakan dengan geragi atau stolan ini adalah perkembangbiakan di mana ada batang yang tumbuh di atas permukaan tanah, lalu kemudian tumbuh dan menjadi bakal tanaman baru. Contohnya adalah pada tanaman stroberi. Lalu berikutnya vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah vegetatif yang dilakukan oleh manusia. Contohnya yang pertama adalah stek. Stek yaitu memotong tanaman untuk menghasilkan tanaman baru. Stek biasanya dilakukan pada tanaman singkong dan mawar. Kemudian mencangkok. Mencangkok yaitu mengupas kulit batang kemudian dibalut dengan tanah agar batang tersebut membentuk akar sehingga dapat dipisahkan dan membentuk tanaman yang baru. Selanjutnya yaitu menempel atau okulasi. Okulasi yaitu menempelkan sepotong kulit dengan mata tunas ke kulit pohon lain sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Menyambung atau enten. Menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis, sehingga terbentuk perpaduan sifat antara dua tanaman tersebut. Yang terakhir yaitu merunduk, yaitu proses merundukkan batang tanaman yang panjang, lalu menimbunnya dengan tanah agar tumbuh menjadi individu baru. Contohnya pada tanaman arbei. Nah, itu tadi adalah materi tentang reproduksi pada tumbuhan. Cukup sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai reproduksi pada tumbuhan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.